Jadi dari pembahasan tadi ada yang belum dimengerti, silahkan kalian tanyakan. Oh ya, satu, saya lupa. Kemarin Vika cerita ke saya. Vika Max, selamat datang di channel YouTube Chandra Dewi dan Vika Official. Kak, saya boleh bertanya sedikit? Silakan. Bagaimana kalau kasusnya sedikit berbeda ini seperti ini? Terjadi antara si A dan si B. Nah, si A ini dia diberi suatu tanggung jawab dan dia dapat menjalankannya dan hasilnya bagus. Ketika tanggung jawab si A ini diberikan kepada si B, dia menjalankannya. Tapi berbedanya ini justru ke arah yang lebih negatif. Bukannya kalau dalam hal seperti ini lebih baik kalau dia hasil kerjanya lebih baik daripada dia sedikit lebih berbeda tapi dia hasilnya ke arah negatif, Kak. The option was really confusing for me. Oke Sisil, bagus. Tapi di sini pertanyaannya berbedanya yang bagaimana dulu? Kalau berbedanya ke arah yang negatif, itu justru tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Kalau kita mau hal yang berbeda, kita harus menciptakan yang positif juga dong. Artinya, kita merubah sesuatu hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Hal yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Saya mau bertanya, Kak, dimana kalau ada karyawan yang kerjanya uring-uringan dan nggak mau ikuti aturan perusahaan dan apalagi nggak mau ikuti aturan pimpinan? Kan di sini secara tidak langsung saya pimpinan di bawahnya Kak Chan. Gimana sih tanggapannya Kak Chan? Oke, ini pertanyaannya cukup menarik. Saya adalah tipikal seorang pemimpin, orangnya yang sangat santai, relax, jadi kalian tidak perlu pusing. Kalaupun ada karyawan saya yang tidak bekerja sama sekali, saya orangnya tetap santai. Bisa begitu, Kak? Bisa dong, Lian. Santai, ayo santai. Kan kamu tahu sendiri saya bagaimana. Tapi, kalau ada orang yang seperti itu, resikonya ya siap-siap saya gampar. Bagaimana jika setiap kita punya ide, tapi selalu saja gagal? Bagaimana cara kakak mengatasi itu? Oke, ini pertanyaannya cukup menarik. Yang pertama, itu pastikan ide yang kamu buat harus kamu sukai dulu. Karena ketika ide yang kamu buat kamu tidak yakin atau kamu tidak suka, bagaimana orang lain bisa suka? Misalnya gini, apaan sih ide yang saya buat? Kayaknya nggak menarik. Kalau kamu berpikiran seperti itu, orang lain juga pasti tidak akan suka dengan ide yang kamu buat. Nah, yang kedua, jika ide kamu masih tidak disukai orang lain, jalan satu-satunya kamu harus mencari bagian mana yang orang lain tidak suka dan itu kamu perbaiki di ide berikutnya. Nah, inilah yang dinamakan sukses itu butuh proses, bukan banyak protes. Karena orang sukses pasti mengalami banyak kegagalan dibanding kebanyakan orang. Oke, cukup ya? Kak, saya mau bertanya. Kak, gimana caranya kalau apa yang kita lakukan itu menuai hujatan netizen? Padahal yang kita buat itu sesuatu hal yang baik. Sebenarnya simple sih jawabannya. Tidak perlu ditanggepin orang mau berkomentar apa, orang mau ngomong apa. Kita tetap harus santai, relax. Orang mau menghujat, tetap santai. Paling resikonya dikucilkan masyarakat.